Gue tadi gak... Tasya apaan sih? Gak ada yang perlu lo jelasin lagi, udah jelas-jelas. Tadi lo jelek-jelekin gue, orang buta juga tahu kali lo jelek-jelekin gue. Maksud lo apa sih? Lo mau panjat sama gue? So disgusting. Excuse me, siapa juga yang mau panjat sama lo? Nggak level, masih banyak orang yang lebih high class daripada lo. Gue ngomong kayak gitu karena gue udah bete sama lo. Lo ngomong apa? Gue temen atau pembantu lo, karena kalau temen gak kayak gitu caranya. Hello, I'm blind. Jadi wajar dong kalau misalnya gue minta tolong. Excuse me, gue gak salah denger. Apa tadi lo barusan bilang? Blind? Tasya, gue tuh pura-pura buta. Sama aja lah. Ya beda lah. Oh beneran buta lo ya? Of course it's different. Please, guys, please dong stop fighting. Lagian kita kesini mau ngapain sih? Lo masih tanya aja. Ya gue di sini mau nyari my prince. Ya udah, let's go cari pangeran. Lagian kan malu tahu nggak sih berantem di tengah-tengah jalan kayak gini? Ya udah, sekarang kita cari pangeran. And Tasya, ingat ya, urusan kita berdua belum selesai. Gue masih harus nimang-nimangin sih. Lo masih pantas di geng kita atau enggak, ya? Yaudah yuk, kita cari. Wait. Lo tuh kan buta. Oh my god, I forgot. Nih, bantuin gue. Yuk. Tasya. Sana lu bawa Kak. Gak kelar-kelar. Ya masa Pak, Pangeran bilang ke tamu kalau makan di sini itu harus reservasi dulu. Padahal kan nggak harus kan Pak? Oh no, saya tidak pernah ngomong kayak gitu Pak. Kata-kata saya adalah, saya bertanya, udah reservasi atau belum? Kalau belum ya udah, nggak apa-apa juga. Bohong Pak, dia jelas-jelas bilang harus reservasi dulu. Bukannya dia nanya udah reservasi atau belum. Bohong! Wah, Pak ini nih Pak, ini ciri-ciri pegawai baru. Usus goreng, harusnya lo tahu, pasal 1 dari kerja di dunia perpelayanan ini adalah kejujuran. Kita bekerja itu harus jujur. Nggak boleh bohong-bohong. Lo tega lo fitnah gue. Wah, Gue nggak parah. fitnah lo, orang lo ngomong kayak gitu. Udah, Ada sama cukup. sekali. Mana buktinya? Pangeran, Putri, cukup. Saya tuh harus nyampeinnya gimana sih? Kalian berdua itu baru sehari kerja di sini. Udah isinya ribut, berantem terus. Pusing saya ngelihatnya. Kalau kalian berdua nggak bisa kerja dengan baik di sini, mendingan kalian pergi dari sini. Nggak usah kerja di sini. Pak, ini semua gara-gara dia Pak. Tapi beneran Pak, saya setiap pergerakan yang saya lakukan diganggu sama dia. Bohong Pak, bukan ganggu. Mengajarkan, mengganggu dan mengajarkan itu dua kata yang sangat berbeda. Sumpah lo banyak banget sih bohongnya. Emang iya kok Nyebelin bohong sih? banget deh. Mulai Berdasarkan lagi. pengalaman saya Bener, di seluruh Asia Pasifik nggak pernah ada pegawai baru yang seperti dia. Mulai lagi, terus aja, mulai terus. Sekarang kalian balik ke depan. Layanin tamu dengan baik. Dan jangan sampai berantem lagi. Kalau sampai saya lihat kalian berantem lagi, langsung saya pecat. Ngerti? Sekarang kalian balik ke depan. Layanin tamu dengan baik. Dan jangan sampai berantem lagi. Kalau sampai saya lihat kalian berantem lagi, langsung saya pecat. Ngerti? Awas lo ya, sampai lo rese sama Rizky awas aja. Pokoknya gue nggak mau tahu. Di luar dia boleh lo anggap musuh, tapi di sini Rizky itu tamu yang harus dilayani dengan baik. Iya, tenang usus goreng. Gue akan siap melayani Bapak Rizky dengan sangat-sangat baik. Nggak usah khawatir ya. Oh, tapi bohong. Jijik banget gue ngelayanin Rizky. Awas aja lo. Permisi Kak, jadi mau pesen apa? Awas aja ya. Pesennya lama, bolak-balik dilihatnya, tapi pesennya dikit doang. Mbak, saya pesen spaghetti carbonara sama minumnya ice coffee latte. Baik Kak, berarti pesanannya 1 spaghetti carbonara sama minumannya 1 ice coffee latte.
Tuh kan, apa gue bilang? Bener kan? Udah duduknya lama, ngeliat menunya bolak-balik. Pesennya kayak gitu doang. Pelit banget sih jadi orang. Pak. Lu mau ngapain? Ya mas, ada yang bisa saya bantu mas? Maaf. Pelayan Bapak yang satu ini laki-laki atau perempuan ya, Pak? Kok lemes banget mulutnya? Dia nggak suka saya pesen satu makanan. Apa di sini ada peraturan pelanggan harus pesen banyak makanan? Nggak ada peraturan seperti itu sih mas. Mas di sini bebas pesan apapun dengan jumlah berapapun. Di sini nggak ada batasan minimum. Terus kenapa tadi pelayan Bapak ngomong seperti itu ke saya? Saya minta maaf mas atas ketidaknyamanannya. Dia memang masih baru di sini, jadi belum ngerti semuanya. Saya minta maaf. Pangeran, ke ruangan saya sekarang. Sekarang. Maaf mas. Dasar, mulut lemes lo, Riz. Pakai ngadu lagi ke manajer. Fix, jahat. Pangeran, ke ruangan saya sekarang. Ngapain masih di situ? Ini Pak, customer kita kepanasan. Sekarang. Baik Pak. Dasar jahat. Lo lemes. Lo jahat. Lemes. Tapi beneran ya Ki, gue gak bohong. Emang pangeran tuh gak berhenti-berhenti gangguin kerjaan gue dari tadi. Bagus deh kalau akhirnya lo ngadu ke manajer gue soal dia. Emang sekali-kali dia tuh harus digituin, Put. Dia tuh dari dulu gak berubah-berubah karakternya. Padahal dari tadi gue udah sabar loh. Mbak Put, saya tungguin di sini ya. Baik Kak Rizky, nanti pesanannya ditunggu ya sekitar 10 menit. Oke, makasih Mbak Put. Sama-sama Kak Rizky. Ih, sumpah ya, kita udah bolak-balik ke sana, ke sini, tetap aja nggak ada pangeran. Gue udah capek banget tahu. Gimana kalau misalnya kita take a break aja? Soalnya panas banget nih. Ya, oke. Ya, boleh. Gimana kalau misalnya kita ngopi-ngopi di sini? Mau nggak? Sure. Yuk. Bentar. Kebetulan saya dekat Rasuna Said. Saya ke kantor Bu Nawang ya, saya jemput. Sekalian kita pulang bareng. Oh, nggak usah, Lid. Aku tuh masih beresin kerjaan kantor belum selesai. Yakin? Iya, aku tuh boleh numpang tinggal di rumah kamu aja. Udah bersyukur banget. Aku tuh nggak mau ngerepotin kamu terus ya. Oke, kalau gitu saya pulang duluan ya. Nanti kita ketemu di rumah. Bu Nawang hati-hati di jalan ya. Iya. Makasih ya. Nawang dapat tumpangan tinggal. Jangan-jangan suara yang ku dengar kemarin di rumah Lydia bener kalau itu suaranya Nawang. Kalau sampai memang benar Nawang tinggal di rumah Lydia, berarti Lydia sudah mulai berani bohongin aku. Pak Alex? Maaf, Pak Alex belum pulang, Pak? Iya Bu Nawang, tadi saya udah sempat keluar kantor. Tapi saya balik lagi ngambil laptop ini yang ketinggalan. Bu Nawang sendiri kenapa balik ke kantor? Apa ada yang ketinggalan juga? Oh enggak, saya ngambil file Pak, karena mau saya kerjakan di rumah. Yaudah saya permisi, saya duluan Pak. Sebentar Bu Nawang. Maaf, bukannya saya mau tahu, tapi tadi saya dengar pembicaraan Bu Nawang di telepon soal Bu Nawang numpang tinggal. Apa benar Bu Nawang numpang tinggal sekarang? Memangnya rumah Bu Nawang kenapa? Kalau aku bilang ke Pak Alex, aku takut ini akan sampai ke Pak Raymond.
Padahal kan Lydia pernah berpesan kalau Pak Raymond tuh nggak boleh tahu soal ini. Bu Nawang, Oh iya Pak, saya tinggal di rumah teman saya sementara ini Pak. Karena rumah saya lagi direnovasi. Bu Nawang nggak lagi bohong kan sama saya? Nggak, maksud saya, maaf pertanyaan saya tadi. Karena memang biasanya saya selalu peduli dengan kehidupan karyawan di sini. Makanya saya tanya. Oh iya, saya ngerti Pak. Kalau saya boleh tahu, rumahnya teman Bu Nawang itu di mana ya? Saya cuma khawatir aja. Kalau terlalu jauh dari sini, takutnya akses bolak-balik ke kantor jadi bermasalah buat Bu Nawang. Rumah teman saya di daerah Mampang Pak. Jadi nggak jauh dari kantor. Lagian naik angkot ke sini dan pulang ke sana juga gampang Pak. Rumah Lydia memang bukan di Mampang. Tapi kenapa aku nggak yakin benar dengan jawaban Nawang? Ditambah lagi dia nggak bicara jujur soal status kontrakannya. Sepertinya ada yang lagi disembunyiin sama Nawang dariku. Oh iya, terus gimana pembicaraan Bu Nawang dengan Pak Raymond tadi? Apa ada gelagat Pak Raymond mau mengembalikan investasinya di perusahaan ini? Tadi kan saya sempat nyinggung masalah ini ke Pak Raymond. Tapi belum ada respon dari Pak Raymond, Pak. Maaf, Pak. Saya pulang duluan ya, Pak. Permisi. Ya. Kayaknya aku harus ikutin Nawang kemana dia pergi. Hanya untuk meyakinkan diriku. Supaya gak penasaran atas kecurigaanku sama Lydia. Pangeran, kamu ngomong apa sama tamu tadi? Ha? Nama restoran bisa jadi jelek. Restoran ini terkenal dengan pelayanan yang sangat baik. Ya udah Bapak jangan marah-marah dong. Kok Bapak belain dia sih? Pak, saya tuh hafal banget tamu-tamu model kayak dia. Cuma numpang wifi doang. Pesennya sedikit, wifi ya seharian. Berdasarkan pengalaman saya Pak, mereka itu yang bikin restoran kita rugi. Ya makanya saya sengaja aja Pak bilang ke dia kalau ada minimum order. Lagian Pak, kalau dia pesennya banyak, kan restoran kita yang untung, iya kan? Dengar ya Pangeran, di sini sudah ada peraturannya. Kamu nggak bisa seenaknya sendiri. Sekarang juga kamu saya pecat. Nama restoran bisa jadi jelek gara-gara kamu. Kalau gue dipecat, gimana coba? Gue bisa menuhin kebutuhan gue sehari-hari. Gue sebenarnya butuh banget kerjaan ini. Karena gue bener-bener gak punya uang sedikit pun. Sebenarnya gue kasihan juga sih sama Batu Bata. Tapi dia aneh juga sih. Udah tahu dia butuh pekerjaan buat dapat penghasilan. Tapi malah gak berhenti-berhenti bikin ulah. Gini nih, kalau anak manja mau sok mandiri. Ya udah deh Pak, saya minta maaf. Saya janji, saya gak bakal ngulangin lagi. Berdasarkan pengalaman saya Pak, biasanya pegawai kayak kita sih dikasih 3 kesempatan. Kalau ngelakuin 1 kesalahan, kan masih ada 2 kesempatan lagi Pak. Ya jangan pecat saya Pak, please. Pangeran, kamu itu kerja di sini baru sehari. Udah bikin banyak masalah aja. Pak, please dong Pak, jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini Pak. Pengalaman saya kan udah banyak. Kamu pakai nawar lagi ya? Di sini yang atasan siapa? Saya atau kamu? Saya. Hah? Maksud saya Bapak. Sekarang kamu pergi dari sini. Lepas seragam kamu. Ya udah deh Pak. Saya balikin bajunya ya. Ngapain masih di sini? Hah? Ngapain masih di sini? Hah? Dia masih ngeliatin. Ya ampun, gue gak nyangka kalau Pak Billy bakal bener-bener mecat Batu Bata. Gue jadi gak tega liatnya. Gimana ya?
gue harus bantuin batu bata atau nggak usah ya? Pak Regar? Hai, Bu Nawang. Untung saya datangnya on time. Jadi begitu Bu Nawang keluar, saya sudah sampai di kantor Bu Nawang. Pak Regar, ngapain repot-repot jemput saya? Kita kan rumahnya udah nggak deket, Pak. Kalau Pak Regar nganter saya, yang ada Pak Regar bolak-balik, jadi repot kan, Pak? It's okay. Nggak apa-apa, nggak masalah buat saya, no problem. Saya sengaja nganterin Bu Nawang, jemput, nganter ke rumah Rizky, supaya nanti pulangnya saya sekalian cari-cari kontrakan deket situ. Oh, ya udah kalau gitu. Oke, let's go. Ya. Sebentar. Your helmet? Iya. Yes. Oke. Come on, Bu Nawang. Iya, bisa. Ya, udah. Are you ready? Jang, cepetan kamu ikutin motor itu, jangan sampai hilang jejak. Oh, baik Pak.